Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat, Bapak Otim Satibi Hidayat, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, Nilai dan Moral, atas tugas yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Tri Agustin dengan NIM 11076211082, kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai toleransi beragama antar sesama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai toleransi beragama, maka kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi sendiri dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali perbedaan antar individu yang dapat kita temui, baik itu budaya, ras, suku, maupun agama. Kira-kira selama kalian hidup, sudah tertanam belum sikap toleransi pada diri kalian masing-masing? Sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Mengapa demikian? Karena dengan sikap toleransi, sebuah negara dapat damai dalam keberagaman. Terlebih lagi Indonesia yang terdiri dari banyak sekali provinsi. Jadi pada tahu nggak nih Indonesia terdiri dari berapa provinsi sekarang ya? Ya, betul sekali. Saat ini Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Maka dari itu akan beragam sekali suku, ras, agama, dan juga budaya dari masing-masing provinsi tersebut. Sebagai pendidik, kita tentunya harus menanamkan sikap bertoleransi ini kepada peserta didik agar mereka dapat hidup rukun dan tentram. Tanya itu, di Indonesia seringkali kita mendengar kasus mengenai intoleransi terhadap perbedaan agama. Toleransi beragama sendiri adalah sikap di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati yang terpenganut agama lain. Contohnya adalah seperti tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama yang kita anut, lalu tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, dan yang terakhir, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Biasanya, pada sekolah dasar negeri, mayoritas siswanya beragama Islam, dan hanya beberapa siswa yang beragama lain atau non-muslim. Maka dari itu, perlu sekali sikap toleransi ini diterapkan, karena masih banyak siswa yang suka mengejek agama temannya yang minoritas. Contohnya seperti ini. Beribadah kok Sabtu Minggu doang? Atau berdoa kok nyanyi? Atau patung disembah? Atau yang terakhir, Tuhan kok gak ada bentuknya? Dan masih banyak lagi. Ejek-mengejek ini merupakan hal kecil yang jika dibiarkan akan berpotensi menjadi konflik dan fatal. Meskipun terkadang mereka tujuannya hanya bercanda saja, tetapi seseorang yang menerima ejekan tersebut belum tentu menganggapnya sama. Sebagai pendidik, banyak sekali yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap toleransi beragama ini kepada peserta didik. Mulai dari hal kecil, contohnya seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengajarkan peserta didik untuk tidak menilai orang dari agamanya. Tidak hanya mengajarkan saja, melainkan kita juga perlu untuk memberikan contoh nyata dalam kehidupan di mana seseorang melakukan toleransi dalam beragama. Lalu, memberikan sanksi atau hukuman ringan kepada beberapa siswa yang masih suka mengejek agama yang dianut oleh temannya, agar merasa jerah. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai toleransi beragama, maka saya akan menyajikan video yang berkaitan dengan contoh kasus intoleransi beragama yang terjadi di salah satu sekolah di Indonesia. Berikut videonya. Sorotan selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Terkait permasalahan adanya siswi non-muslim yang diminta berjilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Nadiem meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas. Tindakan tegas itu berupa pemberian sanksi pencopotan kepada pihak yang terbukti bersalah. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik
untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Setelah viral di media sosial, seorang siswi non-muslim diminta memakai jilbab. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengaku prihatin. Syaiful Huda menilai hal itu tidak pantas terjadi di institusi pendidikan di Indonesia. Syaiful meminta lembaga pendidikan milik pemerintah harus menjunjung tinggi toleransi. Ia menambahkan mewakili Komisi 10 meminta Kemendikbud untuk segera mengevaluasi kejadian ini. Jadi, video yang telah ditayangkan tadi yaitu mengenai salah satu sekolah di Padang yang mewajibkan siswi non-muslim untuk memakai hijab. Kasus ini viral karena tersebar di media sosial tentang siswa non-muslim yang mengaku rindu ke sekolah tanpa mengenakan hijab. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan dan tidak pantas untuk dilakukan karena sudah termasuk sebagai tindakan intoleransi beragama di lingkungan sekolah. Di Indonesia, semua masyarakat memiliki hak bebas untuk memilih atas agama apa yang akan ia anut. Lalu jika pemaksaan untuk menggunakan hijab ini terus berlanjut, di mana letak nilai ketiga Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia? Tindakan ini tidak hanya melanggar nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila saja loh teman-teman, melainkan juga bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Mendikbud angkat bicara mengenai kasus yang terjadi tersebut. Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik, karena hal tersebut merupakan tindakan intoleransi antar beragama. Video tersebut menjadi bukti nyata bahwa di Indonesia kerap sekali terjadi tindakan intoleransi, terutama pada agama yang beragam. Sikap intoleransi ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama bagi kita masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sangat diperlukan kesadaran dari diri masing-masing individu untuk menghargai perbedaan yang ada. Dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi sangatlah penting untuk kehidupan bermasyarakat. Saya tekankan sekali lagi bahwa toleransi adalah salah satu pilar untuk menuju kehidupan yang rukun dan tentram. Terlebih lagi untuk negara yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan adat istiadat atau biasa disebut dengan multikultural. Kita sebagai pendidik sekaligus generasi penerus bangsa yang sudah paham betul maksud dari toleransi itu sendiri maupun toleransi beragama, mari bersama-sama kita kobarkan semangat persatuan akan banyak perbedaan yang memisahkan satu sama lain di antara kita. Menanamkan sikap toleransi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, sanak saudara, teman, sahabat, dan masih banyak lagi. Tidak akan ada kerugian bagi seseorang yang menyebarkan ajaran kebaikan, terutama ajaran yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Buktikan bahwa begitu banyak perbedaan yang terus mengarahkan kita semua kepada konflik dapat terkalahkan dengan kebersamaan dan sikap saling menghargai atas pilihan masing-masing. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan pesan yang tersirat akan sampai kepada diri kalian masing-masing. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.